Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat digital, selamat datang di video edukasi kali ini. Oke, di era digital seperti sekarang ini, semua orang termasuk kita aktif dalam media sosial. Tapi, menjadi netizen tidak cukup hanya dengan aktif atau eksis. Kita juga perlu memiliki etika dan sopan santun dalam berinteraksi secara online. Kenapa hal ini penting? Karena setiap hal yang kita posting di internet bisa langsung diakses oleh banyak orang. Tidak hanya satu negara, tapi seluruh dunia. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi atau memposting sesuatu, membagikan informasi di dunia maya. Mengapa? Karena jejak digital itu nyata adanya. So, berhati-hatilah. Dan sekarang kita akan membahas itu semua. Meskipun internet menawarkan banyak manfaat seperti halnya akses informasi, komunikasi, hiburan, dan edukasi, tetapi jika tidak digunakan dengan etika dan tanggung jawab, bisa berdampak negatif. Apa itu etika digital? Adapun etika ialah aturan moral dalam berperilaku, sedangkan etika digital adalah perangkat aturan, prinsip, dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, perangkat elektronik, dan platform digital lainnya. Slide keempat, temuan isu hoaks. Coba bayangkan, dalam setahun ada 11.759 konten hoaks yang tersebar di media sosial. Itu artinya, setiap hari ada puluhan bahkan ratusan hoaks yang bisa saja masuk ke HP kita. Yang lebih mengkhawatirkan, topik yang paling banyak disalahgunakan itu politik dan kesehatan. Bayangkan saja, saat pandemi kemarin, banyak orang percaya bahwa minum air garam bisa mencegah COVID-19, padahal itu tidak benar. Hoaks itu tidak hanya menyesatkan, tapi juga bisa membahayakan nyawa, bahkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau tenaga medis. Dan lebih parahnya lagi, sebagian dari hoaks ini tidak disebar oleh orang jahat, tapi oleh orang biasa seperti kita yang asal share tanpa cek fakta. Maka dari itu, etika digital itu penting banget. Kita harus berpikir dulu sebelum membagikan informasi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu komentar netizen. Nah, ini juga agak kalah penting. Coba lihat dua jenis komentar ini. Komentar kiri, negatif, menyakitkan, kadang pakai kata kasar. Lanjut ke komentar yang sebelah kanan, sopan, ramah, bahkan menyemangati. Di internet, kadang orang merasa bebas berkata apa saja karena tidak bertatap muka langsung. Tapi dampaknya tetap terasa. Komentar yang negatif bisa menyakiti, bahkan menghancurkan mental seseorang. Banyak kasus bullying di media sosial, bahkan ada yang berujung bunuh diri, semua itu berawal dari komentar. Sekarang, coba jujur pada diri sendiri. Apakah kita pernah menulis komentar seperti yang di sebelah kiri? Kalau iya, mungkin sudah saatnya kita berubah. Adapun contoh dampak negatifnya ialah yang pertama, penyebaran berita hoax. Yang kedua, cyberbullying. Dan yang ketiga ialah pelanggaran privasi. Maka dari itu, setiap pengguna harus sadar akan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas digital. Baik, etika digital adalah bentuk penerapan nilai-nilai moral saat beraktivitas di dunia digital. Artinya apa? Seseorang harus menunjukkan kesopanan, menghormati orang lain, menjaga privasi, dan menghindari tindakan merugikan di internet.
Adapun ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, VPN atau ikon keamanan, yaitu menandakan pentingnya menjaga data dan privasi. Terus yang kedua, attacks by pattern atau hooks, yaitu memberi pesan agar pengguna tidak terburu-buru menyebar informasi, apalagi jika belum pasti kebenaran dari informasi tersebut. Yang ketiga adalah ikon percakapan dan identitas, yaitu menggambarkan pentingnya komunikasi yang dapat menjaga identitas pribadi kita. Baik, dapat kita tarik kesimpulannya ialah yang pertama, menggunakan internet secara bijak dan sopan. Yang kedua, berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu. Dan yang ketiga, menghindari perilaku yang tidak etis seperti menyebarkan berita hoax atau menghina orang lain. Dan yang terakhir, memahami bahwa dunia digital juga memiliki aturan dan moral, seperti halnya di dunia nyata. Nah, jadi sebagai pengguna internet yang cerdas dan bijak, mari kita selalu ingat untuk think before you post. Apa aja itu? Itu true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Oke. Nah, etika di dunia digital itu sangat penting. Mengapa? Karena jejak digital bisa berdampak besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. So, think before you post. Jadi kesimpulannya adalah 1. Etika digital itu sangatlah penting. Kemudian kita harus menggunakan dunia digital dengan bijak. Dan tentunya kita harus menjadi contoh yang bijak. Beretika dalam dunia digital berarti menggunakan teknologi dan internet dengan cara yang bertanggung jawab, sopan, dan sesuai dengan norma sosial serta hukum yang berlaku. Dalam era digital yang serba cepat ini, etika sangat penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan keharmonisan antar pengguna. Mari berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.